A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masuk pada pertemuan yang keempat rekan-rekan sekalian, yaitu masih pada mata kuliah usul fiqh dan kuat fikih terkait tentang aturan interpretasi teks, yaitu al-adillah, implikasi tekstualnya. Inilah aturan yang akan kita pelajari, yaitu makna eksplisit, yang dimana dalamnya adalah ibaratun nasi sama makna yang tersirat yaitu isyaratun nasi, terus makna yang terindikasi dalalatun nasi, dan makna yang dikehendaki iqtida'un nasi, terus yang terakhir adalah mafhum, yang dibagi nanti mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Ketika kita bicara terkait tentang aturan interpretasi teks atau ad-dalalah atau implikasi teks, maka hukum biasanya membutuhkan pemenuhan, compliance. Tidak hanya arti yang jelas dari suatu teks, tetapi juga dengan arti yang tersirat. Dan petunjuk tidak langsung dan terindikasi atau indikasi yang bisa ditarik dari teks tersebut. Jadi tidak bicara terkait tentang hanya kejelasan teksnya, tapi ada hal-hal yang tersirat di dalamnya, petunjuk tidak langsung atau indikasi-indikasi implikasi dari teks tersebut. Dengan referensi dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah, ulama-ulama usul fiqh membedakan beberapa bentuk dari arti pemaknaan yang mungkin disampaikan oleh satu teks. Jadi satu nas itu bagaimana bentuknya. Maka ulama Hanafi membaginya menjadi 4, yaitu ibaratun nasi, isyaratun nasi, dalalatun nasi, dan iqtida'un nasi. Dan ini nanti menjadi pembagian-pembagian yang maklum di antara ulama-ulama setelah itu. Pertama adalah makna eksplisit, yaitu ibaratun nasi. Ibaratun nasi maksudnya apa? Biasa kalau disebut adalah mantuq sharih. Mantuq sharih oleh kalangan ulama Hanafiyah. Mantuq di sini apa artinya? Ya nutkun, yang diucapkan, yang sebutkan, maka dibilang sesuatu yang diucapkan secara tegas. Dicontohkan misalkan rekan-rekan sekalian, yaitu di surat An-Nisa ayat ketiga, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dinyatakan di sini, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Masna wa sulasa wa ruba'. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah hal yang dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, di sini maksudnya, di sana kita sebutkan di sini ada namanya ibaratun nasi. Ibaratnya seperti ini. Secara teksnya bicara lengkap seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa ulama-ulama mengambil terkait tentang penghukuman dari ayat ini? Maka penjelasan dari ayat ini ada pembedaan 4 teks, 3 atau 4 dalam makna ini. Pertama adalah legalitas pernikahan. Maka yang disampaikan oleh frase fankihu ma taba lakum minan nisa, artinya nikahilah perempuan yang tampaknya baik untuk Anda atau untuk kalian, itu dinyatakan adalah legalitas nikah. Jadi nikah itu legal dari aspek ayat ini. Terus yang kedua, yaitu membatasi poligami dengan maksimal 4 wanita. Masna wa sulasa wa ruba', yaitu 2 atau 3 atau 4. Jadi artinya paling maksimal adalah 4. Yang ketiga, makna yang bisa diambil hukumnya yaitu apa? Memilih monogami jika poligami tidak mungkin dilakukan atau mengkhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil. Maka dibilang di situ, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau khawatir takut tidak bisa berlaku adil, maka fawahidatan, maka cukup satu menikahinya. Yang keempat apa? Bisa diambil yaitu pernyataan bahwa perempuan yatim harus diberikan perlakuan yang adil. Makna yang ditunjukkan dalam bagian pertama dari teks, ya itu terkait tentang yatama, yaitu anak wanita-wanita yatim, di situ diberlakukan adil. Maka semua ini disampaikan dalam kata aktual dan kalimat dari teks. Tapi yang pertama dan yang terakhir adalah cabang dan insidental.
Sedangkan kedua dan ketiga mewakili tema eksplisit dan makna dari teks, yaitu ibaratun nassi. Jadi kita melihat mana ibaratun nassinya, yaitu makna eksplisit dari kandungan ayat tersebut. Membatasi poligami dengan maksimal 4 adalah arti eksplisit, ya, dengan 4 masna wa sulas wa ruba, yang merupakan prioritas utama atas semua makna yang tersirat dan insidental yang disampaikan dalam teks atau ayat ini. Yang selanjutnya adalah makna tersirat, isyaratun nassi. Kita lihat dalalatun nassi di sini, mohon maaf ini bukan isyarat tapi dalalatun nassi. Ini belum diubah. Ini adalah dalalatu isyarah, yaitu apa? Suatu pengertian yang ditunjukkan oleh satu redaksi, namun bukan pengertian aslinya. Jadi redaksi ini disampaikan, tapi bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi tersebut. Ini contoh misalkan ya, dalam dalalatul nassi, ini kita bicara terkait tentang dalalahnya, yaitu surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Awassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Disebutkan 30 syahran, 30 syahr, 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini bahwasanya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua, ibu bapak, dan ibunya yang mengandungnya dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa, umur 40 tahun, maka dia berdoa, ya Tuhanku tunjukilah dan sebagainya sampai akhir. Yang dimaksudkan kita adalah di posisi adalah wa fisaluhu 30 syahran, itu 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa, dibilang mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Mengandung dan menyapihnya 30 bulan. Nah, dan kita lihat pada teks yang lain, yaitu isyaratun nassinya, kita lihat pada bahwasanya ayat surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Disebutkan di sini wa fisaluhu fi 'amain. Anishkur li walidayka wa ilayyal masir. Dinyatakan di situ, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Di sini ada 2 tahun. Tadi salasuna syahran 30 bulan. Yang artinya kalau 2 tahun 24 ya. Dengan 12 tambah 12 14 bulan. Sedangkan tadi salasuna syahran 30. Ini bagaimana? Maka mantuk ayat ke-15 dari surat Al-Ahqaf menjelaskan jumlah masa kandungan dan masa menyusui 30 bulan. Sedangkan di surat Luqman ini 24 bulan atau 2 tahun untuk menyusuinya. Maka di sini ada dalatul isyarah, yaitu berupa apa? 6 bulan adalah masa minimal dalam kandungan. Jadi artinya bayi normalnya bisa hidup atau bahasanya adalah prematur itu 6 bulan. Kesimpulan bahwa masa minimal kandungan adalah 6 bulan bukan dimaksud oleh turunnya ayat, tetapi merupakan suatu kemestian dari ketegasan dari dua ayat tersebut. Makna yang terindikasi dalalatun nassi, kita lihat di sini. Ini adalah makna yang terdapat dalam teks walaupun maknanya tidak disebutkan dalam kata atau kalimat tersebut. Tidak seperti ibaratun nassi sama isyaratun nassi, dalalatun nassi maknanya tidak begitu disebutkan dan terlihat dalam teksnya. Maka dalalatun nassi berasal dari analogi dan identifikasi dari illah yang biasa terjadi di antara makna yang eksplisit dan makna yang berasal dari indikasi. Jadi kita bisa melihat indikasinya dari illah, dari karakter sifat yang masuk di situ. Itu bagaimana? Maka nanti kita bisa melihat maksud dari ayat tersebut seperti apa, maksud dari teks tersebut seperti apa. Nah, beberapa ulama menyatakan dalalatun nassi ini seperti kias jali. Jadi kias penganalogian yang sangat jali, yang jelas sekali. Nah, itu seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Contoh surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Disebutkan wa la taqul lahumu uffin. Janganlah engkau sekali-kali
berkata kepada orang tuanya, orang tua mereka, yaitu apa? Wala taqul lahuma, kepada mereka orang tua, kata-kata uffin, yaitu kata ah. Nah, uffin ini pengertian uffin ya ah di kita. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan janganlah kalian membentak, menghardik mereka, dan ucapkanlah kepada keduanya kata-kata yang baik, karima, kata-kata yang memuliakan. Maka kalau kita lihat di sini, kita sebutkan yaitu tidak boleh berkata ah kepada orang tua. Maka ilah pelarangan ini bukan kalimat ahnya, tapi apa? Yaitu menyakiti orang tua. Dilarang menyakiti orang tua dan wajib untuk menghormati keduanya. Tidak boleh melawan, itu seperti itu. Maka makna yang terindikasi dari atas apa? Bahwa segala bentuk kata-kata penghinaan dan perbuatan yang menyakiti hati, baik fisik ataupun hati kedua orang tua, maka ini dilarang dan dinyatakan haram. Walaupun ini tidak secara spesifik tertulis di ayatnya, tapi dilihat kepada penganalogian di bawah dari teks tersebut. Jadi kalau bilangnya ah saja tidak boleh, apalagi berbuat yang lebih besar daripada ah. Itu seperti itu, menyakiti, kata-kata yang lebih buruk, perbuatan yang lebih buruk, Anda bisa. Pak, di sini kan yang disebutkan kata ufin, ah saja. Jadi saya dengan kata-kata selain ah tidak apa-apa. Misalkan dengan kata-kata yang mohon maaf secara kata kasar dan sebagainya, maka tidak boleh melakukan itu. Apalagi berbuat yang tidak sewena-wena atau bahasanya yang sewena-wena kepada orang tua, maka ini jelas dilarang. Terus yang selanjutnya mana yang dikehendaki iqtida'un nassi, yaitu apa? Pengertian kata yang disisipkan secara tersirat dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan yang lain. Ada indikasi yang lain. Jadi redaksinya itu harusnya ada penyisipan yang lain. Ada kalimat, ada kata yang memang disisipkan untuk menjelaskan agar keterangannya menjadi lurus. Contoh misalkan ya, di sini ada pembagiannya, yaitu 3 macam. Misalkan ya, suatu lafaz yang mengungkapkan akan tujuan maknanya, yang ditujukan, yang tersembunyi bersifat wajib agar makna lafaz tersebut menjadi benar. Contoh misalkan, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi waris. Nah, ini maksudnya apa? La wasiyata li waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Dalam riwayat Imam Bukhari, maka kalimat di sini tidak jelas. Dalam artian la wasiyata, tidak ada wasiat. Maksudnya apa? Maka di sana ada kalimat yang sebenarnya disembunyikan. Yaitu apa? Yaitu kalimat sahih atau sahihah. Itu sah. Makanya kalau kita melihat sebenarnya yang dimaksudkan dari hadis tersebut, la wasiyata sahihata liwarisin. Tidak ada wasiat yang sah. Jadi artinya tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Jadi kalau ingin berwasiat kepada selain ahli waris. Nah, ini seperti itu di sidang iqtida'un nasi. Contoh yang kedua yaitu pada iqtida'un nasi, suatu lafaz yang ditujukan maknanya yang tersembunyi wajib dikemukakan berdasarkan konsekuensi pertimbangan logis. Maka dengan pertimbangan logis, misalkan ya, contoh di surat Yusuf ayat ke-82, maka disebutnya iqtida'un nasinya apa? Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Disebutkan dan tanyalah negeri. Ya, makanya di situ kalau penerjemahnya dikasih tanda kurung, penduduk. Padahal kalau kita penerjemahkan secara harfiah, was'alil qaryata, tanyalah negeri, tanyalah desa, qaryah. Itu bagaimana? Allati kunna fiha wal air, yang kami berada di situ, dan kafilah air allati, yang kami datang, allati aqbalna, yang datang bersamanya, dan sesungguhnya wa inna lasadiqun, kami adalah orang yang benar. Dalam ayat di atas diperlihatkan, diperintahkan untuk bertanya kepada negeri, kepada daerah, kepada desa. Padahal negeri itu tidak ada yang bisa ditanya karena benda mati. Agar tunjukannya tepat atau penunjukannya tepat lafaz ini, maka yang dimaksudkan adalah apa? Yaitu penduduk negeri. Dibilang was'ali atau was'al ahlil qaryah atau was'al ahlil qaryah. Tanyalah penduduk negeri, ada ahlil qaryah. Nah, maksudnya ahlun itu ya penduduknya, seperti itu. Yang ketiga dari iqtida'un nasi, yaitu pembagiannya, suatu lafaz yang ditujukan maknanya wajib ditakdirkan berdasarkan konsekuensi syarak. Jadi sesuai dengan konsekuensi syaraknya. Kayak contoh di surat Al-Baqarah 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam penggalannya, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan.
Di sini maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, hendaknya dia maafkan atau mengikuti dengan cara yang baik, fattiba'un bil ma'ruf. Wa ada, dan hendaknya dia memberi maaf, membayar. Ada kata ada, membayar, ada, menyelesaikan. Apa? Nah, di dalam kurung kan diat, yaitu uang darah kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Maka pada di atas ini sebut kata wa'adaun, yaitu menunaikan. Maksudnya apa? Tanpa menyebut apa yang ditunaikan. Yang ditunaikan adalah secara syarak, yaitu diat. Maka ada ada makna yang tersembunyi, yaitu diat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa makna yang dimaksud dengan ada adalah diat, yaitu membayar uang darah atas pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau diberikan atau sengaja atau tidak sengaja, nanti ada bahasan secara jelas terkait tentang diat itu sendiri dalam aspek fikih. Nah, sekarang kita masuk kepada mafhum, rekan-rekan sekalian. Nah, mafhum ini apa secara etimologis? Yaitu mafhum, ya mafhum lah, dari kata-kata yang dipahami, mafhumun, dari suatu teks. Sedangkan terminologis adalah apa? Makna yang selazimnya dipahami dari lafal yang kurang jelas, atau dalam redaksi lain suatu yang menunjukkan kepada lafal yang tidak dipahami secara harfiah. Al-ma'na alladhi lilafdhin wa lam yusrih bihi fihi wa qad qila ma dalla alaihi al-lafdhu fi ghairi mahallin nuqti. Nuqti yani. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Muwafaqah itu artinya apa? Yang muwafiq itu ya yang bersesuaian. Maksudnya apa? Ya yang memang sesuai dengan teks yang terkandung di situ. Maka pengertian tersirat, yaitu pengertian tersirat dari satu lafaz, itu mafhum muwafaqah, yaitu pengertian tersirat dari satu lafaz, ya tersiratnya. Maka di sini terbagi menjadi dua, dibilang mafhum al-aulawi, terus yang kedua mafhum al-musawi. Aulawi maksudnya apa? Pemahaman yang lebih utama. Yang kedua adalah musawi, artinya pemahaman yang setara. Contoh di surat Al-Isra ayat 23, ini mafhum al-aulawi, yaitu fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya naik lebih atas, pemahamannya lebih atas. Jadi orang bicara saja tidak boleh, apalagi di atas itu. Itu maksudnya ya aulawi. Jadi ini kan maksudnya kecil sekali, rendah sekali bicara tapi maksudnya lebih tinggi lagi. Yang lebih utama itu apa? Menyakiti, kata-kata kasar atau yang sebagainya, itu dinyatakan tidak boleh. Terus mafhum al-musawi, pemahaman yang setara atau sama. Ini contoh di surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina yakuna amwal yatama zulman innama yakuna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nah, di sini disebutkan sesungguhnya alladzina yakun, yaitu orang-orang yang makan amwal yatama, yaitu amwal harta anak-anak yatim, zulman secara zalim. Terus di mana di situ innama yakuna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan dalam perut mereka nara, api neraka atau api. Wasaya senang sa'ira, dan kemudian mereka akan ditimpakan atau dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, maksudnya di sini apa? Mantuk ayat ini menunjukkan haramnya makan harta anak yatim di luar ketentuan hukumnya. Maka tidak boleh makan harta anak yatim di luar ketentuannya. Dari segi mafhumnya dilarang pula merusak, membakar atau sebagainya. Maka dibilangnya musawin. Artinya ya tidak boleh memakan harta anak yatim secara dulman, secara dolim. Itu dinyatakan di mafhum al-musawi. Sekarang kita masuk pada mafhum al-mukhalafah. Mafhum mukhalafah artinya logika yang terbalik. Maksudnya apa di sini? Yaitu kebalikan dari pengertian lafaz yang diucapkan. Jadi lafaz yang diucapkan seperti ini, yang diinginkan, yang dimaksudkan itu adalah mukhalafah. Maka ulama usulin membagi mafhum mukhalafah kepada 5 aspek, yaitu mafhum sifah, mafhumul ghayah, mafhumul syarat, mafhumul adat, dan mafhumul laqab. Nah, kita lihat satu persatu. Mafhum sifah ini contohnya mafhum sifah, yaitu di hadis terkait tentang zakatnya hewan ternak, kambing. Dibilangnya fi saimatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syatun. Ini kurang fi ya. Harusnya ini ada penggalan hadisnya, rawahu Abu Dawud dan Imam Malik, ini ada 2 juga. Itu zakat binatang ternak apabila telah mencapai 40 ekor kambing. Jadi artinya ketika sudah mencapai 40 ekor maka mengeluarkan 1. Nah, tapi di sini ada kalimat saimah. Saimah. Maksudnya apa saimah ini?
Kalimat safina adalah yang ternak di padang rumput lepas tanpa diambilkan makanannya. Artinya lepas. Kayak di meadow yang memang padang savana misalkan. Nah ini terus jika dipahami secara mafhum mukhalafah, dipahami secara logika terbalik, maka binatang yang dia ma'lufah, yang dia diambilkan makanannya, rumputnya dicarikan rumputnya, maka tidak ada wajib zakat terkait tentang kambing yang dimaklunah. Tapi nanti ketika jual beli, ketika sudah nyampe perdagangannya misalkan menjual kambingnya tersebut, maka dia nanti kena namanya zakat perniagaan dari kambingnya. Nah, tapi kalau misalkan saimah di sini maksud dari maksud di sini ya yang memang tanda kutip tidak ada pengupayaan untuk mengambil makanannya. Artinya dilepas di padang savana. Contoh kalau di Indonesia di Lombok, NTB dan sebagainya, itu mereka biasa melakukan seperti itu. Nah, hadis di atas menurut jumhur ulama menunjukkan dua hukum. Pertama apa? Hukum yang ditarik dari mantuknya, dari benar-benar lafadznya tersebut, mantuk yang terucapkan di situ. Berupa kewajiban bayar zakat ternak kambing asimah, yaitu kambing yang memang tidak digembala secara atau tidak diambilkan makanannya. Yang kedua, hukum yang ditarik dari mafhum mukhalafahnya, yaitu apa? Tidak ada kewajiban menzakati ternak yang ma'lufah, yang diambil makanannya. Hukum yang disebutkan kedua ini yaitu tidak wajib menzakati kambing yang ma'lunah, disepakati sebagian dari ulama Hanafiyah. Mafhum al-ghayah, mafhum ghayah, ghayah itu ya tujuan, mafhum ghayah, inti, sampai maksudnya. Contoh di surah Al-Baqarah 187. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Hatta, disebutkan hatta yatabayyan, sampai sehingga. Makanlah dan minumlah hatta, sehingga atau sampai, hingga terangnya bagimu benang putih dan benang hitam. Maksudnya apa? Minal fajar, yaitu fajar. Maksudnya apa? Kalau sudah nampak benangnya, artinya apa? Sudah masuk waktu fajar, maka tidak boleh makan dan minum lagi. Ini terkait tentang puasa ya. Maka hatta, sampai. Makanya mafhum ghoyah itu apa? Mafhum yang bisa kita lihat dimengerti dengan maksud inti tujuan akhirnya apa, sehingga sebagaimana, seperti itu. Maka biasa dengan kalimat hatta. Contoh yang lain yaitu di hadis la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul, rawahu Ibnu Majah dan beberapa yang lain. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat sampai mencapai setahun. Ini terkait tentang kewajiban zakat, makanya ada haul. Ada haul, ada nisab, ada haul. Nah, ini maka ada kata-kata hatta yahula alaihi al-haul, sehingga, sampai, mencapai pada 1 tahun. Contoh yang lain Al-Baqarah ayat 230, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini sebenarnya panjang ayatnya, tapi di penggalan di sinilah yang kita kata hatta tankiha zaujan ghairah. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia dikawini suami yang lain. Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dinikahi suami yang lain atau laki-laki yang lain. Maksudnya di sini terkait tentang tolak. Tolak kan ada yang disebut dengan tolak bain, tolak yang 3 kali. Maka kalau ingin rujuk lagi, roj'ah lagi, maka yang ketiga ini maksudnya dia wanitanya harus dinikahi oleh laki-laki yang lain, terus akhirnya tercerai, terus akhirnya boleh dinikahi oleh suami yang pertama. Nah, seperti itu. Terus mafhum syarat, yaitu implikasi terkait tentang kondisi. Apa itu? Ini contoh surat At-Talaq ayat 6. A'udzubillahi samilal minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasatardi'u lahu ukhra. Dinyatakan ini terkait tentang istri yang ditolak ya. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, nah ini kasus ketika ada seorang wanita istri ditolak pas sedang hamil, maka berikanlah pada mereka nafkahnya. Maka wajib untuk diberikan nafkah hak sampai berapa? Hatta, sampai ya, hatta yadha'na hamlahun, sampai mereka bersalin, sampai mereka melahirkan anaknya. Kemudian jika mereka menyusui, dan ketika mereka menyusui, fa in arda'na lakum, ketika mereka menyusui untukmu, yaitu anak-anak kalian, maka fa'atuhunna ujuran, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Artinya ya nafkahnya tetap untuk dijalankan.
Nah, secara mantuk ayat ini mewajibkan mantan suami, ex suami ya, memberikan nafkah kepada mantan istrinya dengan syarat wanita tersebut sedang hamil dan kewajiban memberi upah menyusui kepada mantan istrinya bila ia menyusui. Dengan demikian, bila dipahami berdasarkan mafhum syarat, artinya apa? Istri yang telah dicerai dan ia tidak sedang hamil, maka tidak wajib diberikan nafkah oleh mantan suaminya. Istri yang telah dicerai dan tidak menyusui anak-anak dari suaminya, maka tidak wajib diberikan upah. Ini mafhum syarat mukhalafah yang diadakan dengan mafhum syarat. Terus yang terakhir adalah mafhumul adad. Mafhumul adad. Mafhumul adad. Ini surat Nur ayat kedua dinyatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ini perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka jilidlah, maka deralah mereka tiap-tiap satunya minhuma mi'ata jaldah, yaitu 100 kali dera. Wala ta'khudhukum, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya untuk apa? Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun min fi dinillah in kuntum tu'minuna billah, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adabahum ta'ifatun minal, maka hendaknya pelaksanaan hukuman tersebut mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita bicara di sini adat, mafhumul adat, yaitu pemahaman dari bilangan, yaitu terdapat pada ayat yang di atas, maka tidak sah deraan yang kurang dari 100 kali. Artinya mafhumnya kalau tidak 100 kali maka tidak sah, maka harus 100 kali. Oh, yang terakhir ini mohon maaf, yaitu mafhumul laqab. Mafhumul laqab. Yang kelima ya, mafhumul laqab. Yaitu apa? Lakop itu ya artinya di sini apa lakopnya, apa julukannya, nah, itu seperti itu. Misalkan ini pada hadis terkait tentang ini periwayatan Imam Bukhari dan muttafaqun alaih, juga Imam Muslim meriwayatkan dan banyak lagi imam yang lain. La tabi'u adzhab bidzhab illa sawan bisawin wal fiddata bil fiddati illa sawan bisawin wa bi'u adzhab bil fiddah wal fiddah bidzhab kaifa syi'tum. Janganlah kalian menjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama, dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai dengan kalian. Maka mafhum laqabnya, mafhumul laqab, maka boleh jual beli sejenis bila bukan emas. Jadi boleh selain emas ya boleh untuk jual beli sejenis. Itu seperti itu dinyatakan. Saya kira cukup, nanti kita akan lebih terangkan kepada aspek-aspeknya di kelas untuk kita berdiskusi. Saya kira cukup, kita tutup dengan bersama. Semoga Allah SWT memudahkan teman-teman untuk memahami pembahasan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.